Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Desi Dahliani dengan NIM 2313400078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, ini adalah video learning jurnal ke-10 dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa verbal dan nonverbal, serta simbolik dan penampilan dalam public speaking. Pembahasan ini sangat penting sekali dan sangat seru sekali untuk kita bahas ya teman-teman. Maka dari itu, jangan lupa tonton sampai akhir. Oke teman-teman, berbicara di depan umum bukan hanya soal berani berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, salah satu hal pertama yang penting adalah pemilihan topik. Nah, topik yang kita pilih ini harus relevan, harus menarik, dan sesuai dengan audiens. Selain itu, kita juga perlu memahami siapa yang akan mendengarkan kita, sehingga pesan yang disampaikan ini bisa tepat sasaran, teman-teman. Nah, setelah tadi menentukan topik, kita juga perlu menyusun yang namanya materi secara terstruktur, dengan susunan yang jelas, teman-teman. Mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nah, hal tersebut membuat audiens ini akan lebih mudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah tadi pemilihan topik sudah, penyusunan materi sudah, selanjutnya itu kita akan masuk ke persiapan mental dan pengetahuan. Persiapan mental ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena berhubungan dengan rasa percaya diri kita. Nah, tanpa mental yang siap, seseorang ini bisa merasa gugup, kehilangan fokus, bahkan tidak maksimal saat tampil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melatih diri, berpikir positif, dan membiasakan diri berbicara di depan orang lain. Baik itu berbicara di depan cermin, melakukan latihannya ya, ataupun dengan orang terdekat kita. Nah, selain mental, kita juga harus menguasai pengetahuan dan materi yang akan disampaikan. Jadi ketika kita paham akan materi tersebut, kita akan lebih mudah nih percaya diri dan tidak mudah bingung saat berbicara. Nah, selain itu, ada juga bahasa verbal dan nonverbal, teman-teman. Mungkin bahasa verbal dan nonverbal ini sudah tidak asing lagi dan sudah teman-teman ketahui ya. Bahwasannya bahasa verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, dalam hal ini kita perlu memperhatikan pemilihan kata, penyusunan kalimat, serta kejelasan dalam menyampaikan ide. Nah, selain itu, suara atau vokal juga sangat penting ya teman-teman, seperti intonasi, volume, dan kejelasan pengucapan. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu bahasa nonverbal. Nah, kalau tadi kan bahasa verbal ini menggunakan kata-kata, sedangkan bahasa nonverbal ini adalah komunikasi tanpa kata-kata ya teman-teman, yaitu seperti menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Misalnya nih, kontak mata yang baik itu dapat membuat audiens ini merasa diperhatikan. Misalnya ketika kita sedang menyampaikan materi, kita melakukan nih kontak mata dengan audiens seperti itu. Nah, ekspresi wajah juga sesuai dapat membantu memperkuat pesan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang namanya simbolik dan penampilan dalam public speaking. Nah, simbolik di sini itu mencakup penggunaan gestur, intonasi, dan ekspresi untuk memperkuat makna pesan. Jadi kayak cara kita berdiri, terus bergerak, dan berbicara akan memberikan kesan tertentu kepada audiens. Nah, penampilan juga tidak kalah penting ya teman-teman, seperti berpakaian rapi dan sesuai situasi. Itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dan memberikan kesan profesional. Nah, selain itu sikap tubuh yang tegak juga dan juga gerakan rileks serta senyuman dapat membuat audiens juga merasa nyaman ketika mendengarkan materi kita.
Nah, sudah sampai di akhir teman-teman. Jadi dari semua pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan dalam public speaking ini ditentukan oleh beberapa hal, yaitu tadi ada persiapan mental, penguasaan materi, serta cara penyampaian. Nah, jika ketiga hal ini digabungkan dengan baik, maka pesan yang kita sampaikan ini akan lebih jelas, meyakinkan, dan mudah dipahami oleh audiens. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye.